Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kalau bukan karena kebaikan Allah sama kita nih, gak mungkin kita bisa merasakan manisnya hidayah ini. Namun sebagian orang takut dengan hidayah, karena tatkala dia mendapatkan hidayah akan ada banyak yang dikorbankan. Kesenangan-kesenangan dia harus tinggalkan yang memang dilarang. Mungkin dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan aturan semakin banyak. Orang tuh kalau dapat hidayah semakin kelihatan dia hidupnya beraturan. Sebagian orang takut dengan hal itu. Padahal nikmat hidayah ini sebenarnya jauh lebih besar daripada segala nikmat yang ada di muka bumi ini. Kau ketika mendapatkan hidayah, maka jalanmu menuju surga, insyaallah. Allah mengatakan ketika menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia ini bersama iblis, Allah mengatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa di antara kalian yang datang kepadanya hidayah, lalu dia mengikuti hidayah tersebut, maka tidak ada rasa takut dan khawatir buat dia. Tidak ada. Insyaallah. Iya, lihat agak gelap ini. Memang dibuat remang-remang. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama. Amma ba'd. Semalam kita sudah berbincang tentang tolak dan rujuk. Tolak dan rujuk. Kalau sudah mau selesai iddahnya, maka para suami disuruh berpikir lagi. Kata Allah, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ. Kalau udah hampir habis nih masa iddahnya, kau pegang tuh istri, kau rujuk dengan cara yang baik. Atau kalau memang ternyata dalam masa iddah itu tidak didapatkan solusi, istri tetap seperti itu. Kenapa kita bicara istri kok bukan suami? Kok yang kita bicarakan ibu-ibu? Siapa yang bisa jawab? Mana mic-nya? Ini bagian mic dipegang terus. Nah, kenapa kita berbicara istri nih kalau ngomong tolak? Yang mau jawab mic-nya? Silahkan. Ada yang mau jawab? Kenapa kalau tolak kita bicara istri, terus istri gak mau berubah? Biar mereka tinggal istri soalnya. Istri gak mau jadi lebih baik, istri gak nurut sama suami, setelah masa iddah dilihat kayak gitu, ya udah,
nggak usah dirujuk. Kenapa? Ada yang mau jawab? Karena ada masa iddahnya, benar. Enggak, pertanyaan kenapa kok istri terus, kayaknya istri yang dipojokin terus urusan tolak. Kok bukan bicara suami? Karena suami tidak berubah, maka tidak ada rujuk. Nah, ada yang mau jawab? Yang mau jawab tadi bapak, silakan kasih mic. Waalaikumsalam. Menurut anak, karena lelaki itu di atas perempuan, ya, artinya qawamun 'ala nisa. Karena itu, iya. Karena kita bicara tolak. Tolak itu dari lelaki yang menceraikan istrinya. Kalau bicara laki-laki, itu namanya khulu. Babnya itu bab khulu. Masya Allah, fadhol anak saya dia. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kalau bicara tolak, maka selalu berbicara tentang wanita yang nggak nurut, wanita yang tidak taat, maka diceraikan oleh suami. Tapi kalau bicara suami yang nggak baik, suami yang tidak sholat, suami yang tidak memberikan nafkah, itu babnya bab khulu, bukan cerai. Si perempuan bukan cerai. Dan kalau bukan cerai, nggak ada istilah ya kalau suami benar maka rujuk. Nggak ada. Karena gugat cerai itu nggak bisa rujuk. Artinya masa iddahnya istri kalau gugat cerai berapa ibu? Fadhal kasih dia. Masa dia topi. Mana hadiah? Oh ada hadiahnya buat ibu. Fadhal ibu. Masa iddahnya kalau gugat cerai. Aduh pegang aja. Fadhal. Ya di belakang sana. 4 bulan, lama banget. 3 bulan 10 hari ya Allah. Ini nggak ada yang pernah gugat cerai. Masya Allah, istri yang soleha kayak gitu. Karena wanita yang minta cerai tanpa ada sebab yang sesuai dengan syar'i, maka tidak akan mencium bau surga. Tapi, fadhol. Silahkan yang mau jawab. Ya. 3 kali haid itu mah cerai. Gugat cerai. Artinya yang minta cerai siapa? Si istri. Nah, Masya Allah, 1 kali suci. Iya. Artinya bukan 1 kali suci. Betul, ucapan ini 1 kali suci kasih hadiah. Jadi iddahnya wanita yang gugat cerai itu melihat rahimnya. Artinya kalau rahimnya tidak ada anak, kalau rahimnya dengan datang bulan, dia datang bulan berarti kan tidak ada anak. Ya sudah, selesai. Dan ketika itu tidak ada rujuk di masa penantian itu. Karena yang gugat cerai seorang wanita, makanya dia keluar dari rumah itu sudah selesai. Bukan seperti cerai. Bagaimana Ustaz kalau ternyata suaminya kepingin rujuk, maka menikah lagi, ngelamar lagi itu perempuan. Kalau memang diizinkan, diterima oleh perempuan itu, ya udah. Karena si wanita yang tidak menghendaki itu lelaki. Jadi seperti itu. Jadi babnya kalau cerai itu sebagaimana tadi malam kita bahas. Nah, kita akan bahas sekarang ini di ayat ke-5 dan 4 ke 5 surat At-Talaq. Iddah itu berapa sih? Allah mengatakan wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Dan wanita-wanita yang sudah putus asa dari haid,
sudah berhenti masa haid, maka iddah mereka berapa lama? 3 bulan. Salah satu asyur. Ini yang tidak datang bulan karena sudah tua ya. Atau haidnya berhenti. Anda dengar katanya wanita-wanita yang kena kista yang nggak datang bulan itu karena apa? Ada yang karena tua, karena menopause, ada yang karena penyakit. Artinya pokoknya dia itu nggak datang bulan, maka 3 bulan. Setiap waktu haid yang dibicarakan kemarin, kalau dia datang bulan itu diganti dengan 1 bulan. Wallahi lam yahid, dan wanita-wanita yang belum datang bulan. Subhanallah. Mungkinkah lelaki menikah dengan wanita yang belum datang bulan? Mungkin. Mungkin. Maka iddahnya selama 3 bulan. Ini kalau sudah disentuh sama suami. Kalau belum disentuh, belum dijamah, maka tidak ada iddahnya. Menikah, umpamanya Anda menikah dengan seorang gadis yang belum datang bulan, atau dengan wanita yang udah datang bulan tapi Anda belum sentuh. Anda cuma menikah, akad nikah. Kapan boleh kumpul? Nanti tahun depan sama orang tuanya. Akad nikahnya sekarang, boleh kumpul tahun depan. Kenapa? Karena anaknya masih sekolah. Sebelum tahun depan ternyata anak berniat menceraikan, maka perempuan yang seperti itu tidak ada iddahnya. Karena salah satu tujuan iddah untuk melihat kesucian rahimnya. Bahwasanya tidak ada anak, di mana perempuan ini belum disentuh sama lakinya, maka tidak ada iddah. Jadi kalau yang tidak datang bulan karena tua atau belum datang bulan karena belum balik, maka iddahnya 3 bulan. Adapun yang datang bulan, maka Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan maka mereka menanti 3 bulan. 3 bulan. 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Jadi tadi yang disebutkan oleh ibu 4 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari itu untuk iddah wafat. Bagaimana dengan seorang wanita yang ditinggal suaminya bekerja? Suami anak bekerja 2 tahun. Setelah 2 tahun mau pulang mati. Berapa lama iddah? Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah, ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu suaminya kerja di luar negeri 2 tahun, pulang sampai Jakarta mati suaminya di Jakarta, belum disentuh ibu-ibu. Iddahnya berapa lama? Ada iddahnya, udah punya anak 3. Dia belum disentuh, maksudnya itu pulang kerjanya dia belum disentuh. Berapa? 4 bulan 10 hari. Yang mana yang mau dikasih dia? Semuanya bisa jawab. Nah, berarti tetap 4 bulan 10 hari walaupun dia tidak sentuh. Suami yang hilang, akhirnya istri datang ke hakim, suami anak 7 tahun nggak balik, anak minta diceraikan. Maka berapa lama iddahnya? Ya iddahnya sesuai dengan putusan cerai dari hakim. Hakim menceraikan, maka mulai saat itu iddahnya bermulai. Kalau dia datang bulan ya 3 bulan, 3 masa haid atau 3 masa suci. Jadi urusan iddah ini perlu dihitung dan perlu dipelajari karena ada hak-hak yang berkaitan dengan
orang-orang itu. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil, maka iddahnya itu sampai dia melahirkan yang ada di perutnya. Baik yang dilahirkan 1, 2, atau 3. Gimana kalau perempuan ini anaknya 2? Lahir 1, yang 1 belum lahir. Kadang-kadang kan ada jeda waktu di lahiran mereka. Maka menunggu sampai semuanya dilahirkan. Ayyabakna hamlahu. Selesai nih iddah. Jadi kita udah tahu nih, iddahnya orang yang datang bulan, yang masih datang bulan. Kalau dia belum disentuh, yang pertama iddahnya yang belum disentuh, maka tidak ada iddah. Yang kedua, iddahnya yang datang bulan, maka 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Yang ketiga, perempuan yang berhenti datang bulannya atau belum datang bulan, maka iddahnya 3 bulan 10 hari. Nah, ada 10 harinya, 3 bulan. Kemudian wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang hamil, iddahnya melahirkan. Jadi yang terakhir ini itu berlaku untuk semua. Untuk yang berpisah karena diceraikan dan yang berpisah karena kematian. Yang kemarin kita sampaikan, kalau suaminya mati tadi pagi dalam kondisi istrinya hamil, pagi ini mati suaminya, jam 12 siang sang istri melahirkan, maka iddahnya istri selesai. Artinya dia boleh menikah setelah itu. Barakallahu fikum. Yang terakhir yang tadi kita sebutkan, iddahnya yang gugat cerai, maka 1 kali suci. Artinya dia datang bulan suci, selesai sudah. Karena tujuannya untuk melihat rahimnya. Rahimnya tidak ada anaknya. Maka disebut dalam kitab-kitab fikih itu al-istibra. Itu pendapat yang lebih kuat. Al-istibra artinya dilihat. Kapan rahimnya bersih, kelihatan tidak ada anak, sudah. Dia mau nikah, nikah. Tapi ingat, ada 2 syarat orang yang gugat cerai. Yang pertama, ada sebab yang syar'i. Yang kedua, mengembalikan mahar atau sebagian mahar atau sesuai dengan kesepakatan. Kau harus balikin sesuatu. Umpamanya maharnya rumah. Sang istri gugat cerai, ya udah rumahnya balikin. Ustaz, suami anak tidak mau dengan rumah itu. Dia sudah kasihkan ke anak, gak ada masalah. Tapi kau harus balikin sesuatu. Apalah, kursinya balikin. Kursi rumahnya dibangun, kursinya bang. Pokoknya harus ada sesuatu yang dibalikin. Itu kalau gugat cerai. Sebab yang syar'i macam-macam sebab. Salah satu mamanya suami nggak sholat, tidak memberikan hak-hak kepada istri. Tapi kalau sebabnya istri punya simpanan, na'udzubillah. Dan di masa kini jamaah, kadang-kala para suami ini susah kontrol istri, maka perlu ditanamkan keimanan. Kadang-kala istri itu berbincang dengan lelaki lain di atas ranjang suaminya, dengan HP-nya sekarang, dengan gadgetnya. Dia tuh chatting, dia ngobrol, suaminya ada di sebelahnya. Wah, suaminya ngobrol sama perempuan lain juga. Jadi di atas ranjang nih, yang satu ketawa-ketawa, yang satu ketawa-ketawa. Tanya, kau ngobrol sama siapa? Ada deh. Subhanallah. Maka semoga Allah menjaga rumah tangga ini sampai surganya. Baik, sudah disebutkan iddahnya, kita udah tahu, udah jelas. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa
yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Di ayat kedua, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di ayat tentang solusi karena ketakwaan itu ternyata adanya di surat Al-Talaq. Kenapa? Karena perceraian ini biasanya menyisakan banyak duka, banyak kesusahan. Bahkan ada seorang wanita yang diceraikan suaminya, subhanallah, diceraikan oleh suaminya malam lebaran. Malam lebaran, suaminya menceraikan istri, subhanallah. Sang istri itu langsung memutus urat nadi. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Ketahuan diselamatkan. Dia harus tahu bahwa selama ini hidupnya itu tidak tergantung sama suaminya. Kalau suaminya tidak suka sama dia, insya Allah masih ada Rabbul Alamin yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka catatannya satu, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya dimudahkan kalau bertakwa kepada Allah. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, susah ngurusin surat perceraian. Ternyata kata ketua PA di Jember itu, dia cerita, Ustaz, nggak susah ngurus perceraian itu. Tapi banyak masyarakat yang ditakut-takutin sama calon. Oh, ini berat nih urusan yang gini-gini. Udahlah sini, anak yang ngurusin. Kayak model ngurus SIM. SIM itu ngurus yang mudah. Cuma kan ditakut-takutin. Aduh, dia anak punya sohib 3 kali ujian gagal. Allahu Akbar. Gimana? Sudah 800 ini selesai. 800 akhirnya dia keluar. Padahal berapa ngurus SIM? Ngurus surat perceraian sama. Sebenarnya. Maka kau harus bertakwa kepada Allah. Allah mudahkan urusan. Nanti akan kita lihat bagaimana urusan yang sama anak juga Allah akan mudahkan. Bagaimana urusan utang piutang kalau bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan. Ayat ini walaupun ada di surat At-Talaq tapi umum. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bikin urusannya mudah. Lalu Allah mengatakan, "Dzalika amrullah anzalahu ilaikum." Itu tuh keputusan Allah. Hukum-hukum yang tadi disebutkan, sejak bagaimana cara menceraikan, bagaimana iddahnya, bagaimana merujuk dan mentolak, bagaimana adanya saksi dalam proses itu adalah aturan Allah yang Allah turunkan kepada kalian agar kalian menjalaninya, agar kalian mengagungkannya dan tidak meremehkan. Allah katakan, "Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Wa man yattaqillah." Barang siapa bertakwa kepada Allah. Artinya ketika dia menceraikan istrinya sesuai dengan cara yang sunnah. Dia menceraikan istrinya, dia tanya, "Kau udah suci?" "Udah, Bang. Kalau gitu aku ceraikan kau." Gimana perasaan istri ketika ditanya suci dan diceraikan suami? Insya Allah perceraian yang dilakukan oleh suami ini sudah dipikirkan. Makanya dia tanya. Namun banyak terjadi perceraian karena emosi dan amarah. Maka dia nggak urus istrinya datang bulan, istrinya suci udah dikumpulin. Maka ketika dia menceraikan istrinya tidak bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan mudahkan urusan. Ada kala anaknya akhirnya, ya orang-orang menyebutkan broken home. Anaknya narkoba, anaknya nggak benar, psikologi anaknya susah. Ya memang gara-gara kamu yang tidak bertakwa kepada Allah dalam menceraikan ibunya itu anak. Di rumah tiap hari ribut, anaknya memperhatikan keributan itu. Dan subhanallah, anak punya anak cerita. Dia punya sohib, anak SD. Jadi
bapak ibunya ini sering ribut. Sang anak itu kalau sudah melihat bapak ibunya mulai ada suara-suara, apa kata anaknya? Dia mengatakan, oh ribut, lagi ribut nih, kata anak. Sampai kayak gitu tuh anak. Maka kalau bercerai tanpa bertakwa kepada Allah, bisa hancur hidupmu dan hidup anak-anakmu. Maka jangan main-main. Kita tahu cerai itu dicintai oleh iblis. Maka kita harus menutup celah-celah dampak buruk dan negatif perceraian dengan bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'at. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bukan hanya urusannya dimudahkan, urusannya di dunia, tapi di sini Allah sebutkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Artinya kau dalam pernikahan itu mungkin melakukan kesalahan kepada istrimu, lakukan tindakan-tindakan buruk kepada istrimu, tapi kau bertakwa kepada Allah dengan menyesali hal itu dan berusaha untuk berbuat baik sama istrinya. Kalau memang tidak ada, ya tidak mungkin itu dilanjutkan. Allah hapuskan dosa-dosa. Wa yu'zim lahu ajra. Bukan hanya dihapuskan dosa, tapi pahalanya dibesarkan oleh Allah. Syekh As-Sa'di mengatakan tentang ayat ini, beliau mengatakan yandafi anhul mahlur. Hal-hal yang ditakutkan itu akan pergi dengan bertakwa kepada Allah. Dan manfaat-manfaat yang diharapkan akan didapatkan. Tentunya orang bercerai itu berharap manfaat. Masa Ustaz orang bercerai berharap? Iya. Dia berharap, dia sudah. Anak berharap kau dapat suami yang lebih baik dari aku, dan aku mendapatkan istri yang lebih baik dari kamu. Dan berharap anak-anak nanti mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat mereka. Catatannya apa? Takwa kepada Allah. Gimana kita akan bertakwa kepada Allah sedangkan kita nggak punya ilmu? Kita nggak tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang harusnya dilaksanakan. Oleh karena itu orang yang kurang ilmunya, dia jauh dari jalan takwa. Coba kita lihat, kita renungkan hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, waliullah, maka aku mengumumkan perang kepada dia. Lalu bagaimana orang menjadi waliullah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dengan perkara-perkara yang aku wajibkan kepada dia. Berarti kita nih harus belajar mana yang wajib supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Setelah yang wajib, tentunya yang wajib dengan meninggalkan yang haram. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku ini terus mendekatkan diriku dengan yang sunnah-sunnah. Yang wajib udah, yang haram udah dia tinggalkan. Tapi dia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah, yang meninggalkan yang makruh-makruh. Levelnya udah beda. Bukan level orang yang wajib doang, yang haram doang dia tinggalkan. Enggak, dia tingkatannya yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Ketika dia sampai level ini, apa kata Allah? Hatta uhibbah, sehingga aku cinta sama dia. Gimana kita akan mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh kalau kita nggak pernah belajar? Maka jamaah ingat, menuntut ilmu itu bukan cuma di tempat ini. Jangan selesai kajian di Marbella udah selesai, alhamdulillah udah dapat ilmu. Menuntut ilmu itu yang sebenarnya di rumah-rumah Allah tuh, cari tuh nanti. Wah, supaya bisa dapat nih, waman yattaqillah
yaj'al lahu makhrajan wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra, supaya kita bisa sampai tingkat takwa. Ketika orang berangkat haji, apa kata Allah? Wa tazawwaju. Kalian bawa bekal kalian kalau berangkat haji. Bawa bekal. Jangan kosongan berangkat haji. Tapi apa kata Allah? Fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu takwa. Banyak orang berangkat haji, berangkat umroh, kesian. Nol ilmu tentang hajinya, nol ilmu tentang umrahnya. Kadang-kala terpisah dari rombongan ketika tawaf, dia tawaf cuma 5 kali. Akhirnya dia sa'i gak karu-karuan. Ditanya sama sahibnya, udah selesai sih. Kemana kau tadi gak kelihatan? Iya, aku jadi tawaf sendiri sih. Diterima haji, diterima tawafnya. Ya enggak, tawaf itu 7 kali. Kemudian di ayat ke-6 dan ke-7 di surat At-Talaq, mulai Allah berbicara tentang hak-hak apabila terjadi perceraian, terjadi perpisahan. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhi. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, dan jangan kalian membahayakan mereka untuk menyulitkan mereka. Di ayat pertama Allah menjelaskan bahwasanya dilarang mengusir wanita-wanita yang diceraikan. Dilarang, nggak boleh kita musir mereka. Di ayat ini Allah suruh kasih tempat yang bagus, yang sesuai dengan kemampuan lelaki. Dan ini ada lelaki-lelaki yang pelit, yang bakhil. Padahal dia mampu beli rumah yang bagus, tapi dia pelit, dikasih istrinya rumah yang jelek. Allah katakan sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kalian. Wala tudarruhun, kata Allah, jangan membahayakan mereka, litudayyiqu alaihi, untuk menyulitkan, menyempitkan hidup mereka. Apa maksudnya? Jangan sampai kau sudah kasih tempat yang bagus, kau kasih tempat yang sesuai, yang setara dengan wanita-wanita lainnya, tapi di tempat itu kau bikin istrimu gak betah. Dengan cara apa? Mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan ucapan. Kenapa? Karena sang suami gak mau istrinya tinggal di situ. Padahal itu hak dia. Ingat, hak wanita apabila dicerai dengan perceraian yang masih ada rujuknya, maka sandang pangan papan itu kewajiban suami dalam masa iddah. Tapi sang suami mungkin gak mau, dia kepingin istrinya keluar dari sana, maka disakiti supaya gak betah di rumah. Ini dosa, dosanya suami, karena dia yang bikin istrinya tidak betah. Akhirnya sang suami mengeluarkan atau mengusir istrinya, walaupun secara tidak langsung. Enggak, anak nggak pernah mengusir istri anak. Dia nggak betah di rumah, ya suruh siapa nggak betah di rumah? Padahal suami yang nyakitin istri. Dari ayat ini, para ulama juga menyimpulkan tentang masalah membahayakan hidup istri. Di antaranya termasuk membahayakan istri apabila seorang suami memiliki istri lebih dari satu, kemudian dikumpulkan di satu atap, satu rumah. Itu membahayakan istri. Kenapa? Karena wanita itu memiliki kecemburuan. Jangan satu rumah, lain kota aja masih cemburu. Gimana satu rumah? Oh, alhamdulillah, istri anak 4 taruh satu rumah. Gak ada yang cemburu.
Kayaknya udah mati semua istri. Betul, kalau ada yang cemburu, nggak ada cemburu. Mereka cemburu. Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cemburu. Dan Nabi Alaihi Wasallam manusia terbaik, manusia termulia yang paling adil dengan istri-istrinya, tidak mengumpulkan istrinya di satu atap. Rumahnya masing-masing. Berdekatan iya, bertetanggaan iya, tapi tidak satu atap. Itu Nabi SAW. Karena para ulama menyebutkan minat idrar, termasuk membahayakan istri. Yang Allah larang di ayat ini, wala tudaru. Jangan membahayakan. Kemudian di antara yang dibicarakan bagaimana mengumpulkan istri dengan mertua. Ya kalau itu tidak membahayakan, nggak masalah. Tapi kalau umpamanya seorang suami mengumpulkan istrinya dengan ibunya, dengan bapaknya, tiap hari ribut. Ibunya tiap hari mencaci maki istrinya. Umpamanya terjadi keributan, akhirnya sang menantu ini tidak betah di rumah, maka sang suami perlu mencarikan tempat lain. Karena jangan dibiarkan ibunya berbuat dosa sama istrinya dan istrinya berbuat dosa sama ibunya. Gara-gara dikumpulin di situ. Kalau memang seperti itu, artinya para suami harus lihat. Istri, kalau ternyata kondisi mertuanya, alhamdulillah mertuanya baik, ya, di situ dia nyaman, ya jangan minta keluar dari rumah, tetap di sana. Dan semua harus mengkoreksi keributan yang terjadi gara-gara dosa. Ya, tentunya orang tua itu, ibu khususnya, kadang-kala cemburu sama menantu. Karena melihat sang anak ini perhatiannya terlalu besar kepada istri. Padahal aku nak yang besarkan kamu. Kok sekarang kamu jarang ketemu ibu? Maka perhatikan masalah birrul walidain buat anak-anaknya. Dia perlu menjadi penengah di dalam rumah antara ibu dan istri. Jangan sampai membahayakan istrinya, membahayakan orang tuanya ketika dia. Lalu Allah katakan, wa in kunna ulati hamil. Kalau mereka dalam kondisi hamil, fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahum. Maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan anak yang ada di perut istrinya itu sampai kapan? Sampai lahir. Kau wajib. Ustaz, ini 8 bulan. Iya, 8 bulan kau kasih. Biaya lahiran kau yang nanggung semuanya. Karena sejatinya jamaah inilah banyak orang yang tidak berilmu, yang akhirnya ketika wanita diceraikan, hidupnya susah. Kenapa? Karena dia yang membiayai anak-anak. Padahal tugas memberikan nafkah kepada anak dan istri kalau dia sedang hamil, itu tugasnya bapak. Kadang-kadang wanita mengatakan, Ustaz, anak ini orang tua single parent. Mana bapaknya anak-anak? Anak diceraikan, punya anak 3, dan suami anak tidak ngurusin anak. Bayangkan. Karena dia berpikir kan ikut ibunya, maka ibunya yang ngasih makan. Subhanallah. Sampai kapan untuk anak nasabnya ke bapak? Maka kewajiban memberikan nafkah itu full kewajiban bapak. Bapaknya nggak mampu, keluarga bapak. Karena itu anak-anak nasabnya kepada keluarga sana, bukan kepada keluarga itu. Sekali lagi yang menyebabkan banyak janda-janda susah itu karena bapak anak-anaknya tidak ngurusin. Allah katakan di sini hatta yadhna hamlahum, sampai mereka melahirkan anak-anak. Bagaimana kalau anaknya sudah lahir? Nah, kita lihat yang nyusuin siapa, yang merawat anak itu siapa. Ada wanita-wanita yang nggak mau anaknya lahir, kau bawa nih anak. Aku nggak mau. Ya sudah, memang itu
Punyanya siapa? Punya bapak. Kau terus mau apa? Aku mau kawin lagi. Umpamanya. Dia mengatakan itu, boleh nggak ibu? Boleh. Tapi kalau ternyata fa'in arba'na lakum, kata Allah, fa'atuhunna ujurahunna. Kalau ternyata ibunya ini menyusui anak, merawat dan membesarkan anak, maka kau kasih upah. Bicaranya sudah upah. Kenapa? Karena bukan istri. Bukan istri. Tapi dia orang yang merawat anaknya. Maka kasih upah. Fa'atuhunna ujurahun. Berapa upahnya? Ya sesuai dengan kebutuhan dan dengan pasaran. Di masa lalu itu ada wanita-wanita yang menyusui anaknya orang. Dan Allah sebutkan kalau ternyata si ibu tidak mau menyusui dan mereka sepakat untuk disusui oleh wanita lain, ya sudah. Sang bapak ngasih upah kepada wanita yang menyusui. Sebagaimana Rasul SAW disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Setelah disusui beberapa hari oleh ibunya, oleh Thuwaibah, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah 2 tahun. Maka harus dikasih upah selama 2 tahun itu. Upahnya itu upah menyusui dan tentunya upah sesuai. Ibu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian buat anak-anaknya, dipenuhi. Kalau ternyata anaknya nggak mau susu lain kecuali susu ibunya, gimana? Anaknya ini, si ibu nggak mau nyusuin, aku nggak mau nyusuin. Sudah kau bawa anaknya, ditawarkan ke ibu sana susu, ibu sana susu. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diambil itu, ditemukan oleh Fir'aun, dipanggil tuh perempuan-perempuan yang biasa nyusu itu. Dikasih semuanya, nggak ada yang mau Nabi Musa. Akhirnya kakaknya Nabi Musa ngomong, kalian mau nggak aku kasih lo, ada tuh keluarga kayaknya mau dia. Coba kau mau. Susah dia, kau bawa ke sana Musa. Nabi Musa dibawa nyusu, karena nyusu sama ibunya sendiri. Tapi orang-orang nggak tahu kalau itu ibunya Nabi Musa. Kadang-kadang seperti itu, anak ini nggak mau disusuin sama orang lain, maka sang ibu wajib nyusuin anak. Bicara udah wajib. Iya Ustaz, anak mau nyusuin tapi fulusnya double. Ya sudah, berapa nanti kesepakatan sama suami. Ini urusannya sudah urusan fulus. Allah katakan wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu. Biasanya perceraian itu menimbulkan kebencian, menumbuhkan permusuhan, memutuskan banyak hubungan indah. Allah katakan dalam ayat ini, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jangan lupa kalian saling menyuruh pada kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Udah, gak perlu masa lalu itu diingat kembali. Sekarang anak udah lahir, gimana sekarang nih? Ya udah, sang bapak sejatinya tidak boleh mengambil anak dari ibunya. Dalam kondisi perceraian sampai anak itu udah besar, udah bisa memilih mau sama ibu apa mau sama bapak. Tapi ada laki-laki yang berusaha memisahkan anak dari ibu karena dia benci sama ibunya. Lihat, Allah katakan wa'tamiru bainakum bima'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar, cara yang baik, ta'awun dalam kebaikan, itu perlu dijaga dalam kondisi harus berpisah, harus bercerai. Wa in ta'asartum, kalau nggak bisa akhirnya, nggak ketemu titik temu dalam urusan nafkahnya atau ngurusin anak itu, fasaturdi'u lahu ukhra. Mungkin anak itu disusui oleh orang lain kalau ternyata membuat keributan dalam rumah itu. Lalu Allah katakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Berkaitan dengan upah ini,
nafkah ini, Allah katakan hendaklah orang yang dikasih keluasan rezekinya ngasih istrinya yang banyak sesuai dengan kekayaan dia. Umpamanya seorang suami penghasilannya setiap bulan 100 juta. Ibu-ibu minta berapa? Nah, saya lihat minta semuanya. Minta semuanya. Ya sesuai lah. Kalau 100 juta cukup lah istri kasih 2 juta. Cukup, enggak cukup lah, pelit lah. Jadi memang ada lelaki-laki, Bu, Masya Allah, laki-laki itu pintar. Kalau dia lagi miskin, gajinya dikasihin semua sama istri. Nih, kau urusin. Tapi kalau sudah gajinya banyak, enggak. Tetap dikasih kayak dulu. Dulu gajinya 4 juta, 4 juta dikasih ke nih. Harus cukup, ada lagi enggak? Istrinya Masya Allah berpikir bagaimana cukup dan cukup. Ketika gaji suami 10 juta, tetap kasih 4 juta. Nih, harus cukup. Enggak seperti itu. Allah katakan liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Kau tahu yang kau berikan kepada istrimu, hatta luqmah tarfa'uha ila fimratik, sampai makanan yang kau angkat ke mulut istrimu. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, makanan yang diangkat oleh suami kemudian disuapin istrinya dengan makanan itu, kau tuh dapat pahala sedekah. Ada suami yang sedekah perempat sana, sedekah 100 juta, sana wakaf 1 M, istrinya tetap 4 juta. Alhamdulillah, istrinya anak ini bersyukur. Alhamdulillah, gak pernah nuntut. Dia tidak pernah nuntut, tapi kau disuruh sama Allah untuk memberikan sesuai dengan kekayaan. Maka kalau 100 juta, bapak-bapak ngasih berapa sama istrinya? Sebulan 100 juta nih, kira-kira berapa? Ya, kayaknya seperti zakat, 2,5%. Gambar kacau, 1,5%. Ini bukan urusan zakat. Nah, jadi sesuai. Kemudian memang wanita-wanita yang cantik itu beda dengan wanita-wanita yang biasa. Dari dulu tuh dikatakan, waman yaktubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita-wanita yang cantik, maka dia harus siap dengan mahar yang mahal. Perawatannya mahal. Bedaknya nggak bisa tuh bedak yang 8.000. Nggak bisa. Ini bedaknya aja 800.000. Salahnya kau ngelamar dia. Ya kau harus siapkan. Karena apalagi dia anaknya orang kaya yang biasa perawatan, tiap Sabtu perawatan, sana perawatan sini. Kalau kau nggak siap, jangan cari yang perawatan. Biasa cari gadis desa yang cukup, dia bedak 7.000, dia cantik. Nah, Masya Allah ya. Makanya sesuaikan kemampuan. Maka dalam pernikahan itu ada yang disebut kafa'ah, sepadan, supaya kau tidak capek ngurusin istri. Dalam urusan ini memberikan nafkah, yunfiq dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Yang rizkinya disempitkan sama Allah, ya udah ditakar sama Allah, ya, nggak lebih, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai. Ibu-ibu pun harus nerima. Umpamanya suami kerja sebagai tukang bangunan, sehari dapat 75.000. Dia sampai rumahnya, ini 30.000 cukup ya, yang 45 kita tabung. Maka sang istri harus nerima, karena itu kemampuan. Allah mengatakan waman qudira 'alaihi rizquhu, ya udah sesuai dengan seperti itu. Kalau ternyata istri anak nggak mau dengan cara seperti itu, umpamanya tadi kita bicara tentang menyusui, merawat anak. Kadang-kala terjadi perceraian jamaah yang ada saling menuntut.
Sang istri menuntut, anak minta tiap anak, anaknya 3 nih, tiap anak umpamanya 5 juta. Berarti 15 juta. Tergantung, kalau suaminya memang penghasilannya 100 juta, anak saya itu bukan sesuatu yang berat. Tapi penghasilan suaminya 15 juta. Anaknya 3. Si istri nuntut tiap anak berapa? 5 juta. Terus makan apa tuh suami? Gak tahu mana sudah. Yang penting 5 juta. Tidak seperti itu. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dengan cara yang baiklah. Jangan sampai silaturahim itu putus. Itu lelaki bapak anak-anakmu. Itu perempuan ibu anak-anakmu. Maka dengan cara yang baik saling memahami. La yukallifullah nafsan illa ma'ataha. Allah itu tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia. Maka kita harus tahu diri. Kecuali sang suami malas kerja. Suami anak malas kerja, Ustaz. Dia nggak kerja, dia cuma mengandalkan. Ya sebagian teman-teman cerita di Australia itu ada suami-suaminya nggak mau kerja, hanya mengandalkan apa? Sosial benefit. Ya sosial, tunjangan sosial, jadi tunjangan sosial. Malas seperti itu. Ya kau nanti akan dihisab. Allah tuh tidak membebani hamba lebih dari apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau kau yang malas, kau yang nggak mau kerja, kau nanti akan dihisab. Padahal kau mampu bekerja, tapi kau malas. Kau bilang enggak, anak ini kerjanya akhirat. Ya seorang yang bekerja untuk keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya, itu dihitung sedekah. Kau dapat pahala sedekah. Kau kasih anak, kau kasih istri, kau tidak berbagi dengan orang lain. Lalu Allah katakan, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Tuh masa cerai itu masa sulit. Ada pertikaian, ya, berangkat sidang kalau di sini ya, dipanggil ini itu. Ingat, seorang muslim dalam kehidupan ini harus optimis. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali itu Allah katakan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita sedang kesulitan, kau langsung husnudzon sama Allah. Allah akan ada kemudahan setelah ini. Akan ada kemudahan. Jadi sejatinya orang-orang yang kena musibah, kena petaka, dia harus husnudzon sama Allah. Husnudzon gimana? Ya udah, kalau ada musibah kan katanya akan ada kemudahan. Jangan sampai perceraian itu membuat stres. Kadangkala, subhanallah, ada kerabat anak cerai, stres. Suaminya nggak mau makan. Dia beban anaknya gimana bersama istrinya. Si suami mau ngambil anaknya, dianya nggak punya fulus. Si istrinya kerja punya fulus. Kalau kau bertakwa kepada Allah dan kau husnudzon sama Allah, selesai urusan. Nabi SAW ketika diusir dari Mekah ke Madinah, balik nggak beliau ke Mekah? Balik ke Mekah. Seorang hamba dalam kehidupan ini hendaklah melihat segala sesuatu dengan kacamata husnudzon sama Allah. Jangan sampai mengatakan, kenapa sih aku dikasih musibah ini? Apa sih salahku? Banyak salah. Kita ini banyak salah. Kalau mau dihitung-hitung, nggak pantas kita dapat makan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita husnudzon sama Allah, kita husnudzon sama Allah, suudzon sama diri sendiri. Jadi kalau ada petaka, ya kayaknya memang anak salah. Kayaknya anak pantas dapat seperti ini, anak pantas dapat lebih berat dari ini. Mudah-mudahan dengan perceraian ini ada hikmahnya. Suami semakin takut kepada Allah, istri semakin takut kepada Allah. Dan jangan takut, kalau ada jodoh balik lagi sama. Ada mereka yang sudah bercerai, sudah keluar masa iddahnya, kemudian balik lagi.
jodoh tidak kemana. Tapi kalau bukan jodoh, sudah menikah pun akan berpisah. Dan yang terakhir, di dalam ayat ini, ayat 8 sampai 11. Allah 8 sampai 12 nanti ya. Allah bercerita tentang negeri-negeri yang Allah hancurkan. Apa hubungannya sama cerai? Apa hubungannya sama tolak? Ya, supaya manusia tidak meremehkan hukum dan aturan Allah. Allah menceritakan wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusul. Dan berapa banyak negeri-negeri yang mereka ingkar kepada aturan Allah, yang mereka tidak patuh kepada aturan Rasul yang Allah kirim kepada mereka. Apa yang kami lakukan? Fahasabnaha hisaban syadidan. Nih, kami hisab mereka dengan hisab yang keras. Detail banget kalau sudah Allah menghisab dengan hisab yang keras. Wa azabnaha adzaban nukra. Kita kasih azab kepada mereka, azab yang sangat menjijikkan, yang sangat menakutkan. Jangan main-main dengan hukum Allah. Lelaki dan wanita dan anak-anak, jangan main-main. Ada anak yang kemudian tidak mau ketemu sama bapak. Ya, itu bapak. Bagaimanapun itu bapak. Ada anak yang mengatakan, Ustaz, bapak anak ini nggak ngasih nafkah sama anak. Ketika anak hidup sama ibu. Sekarang anak sukses, datang bapak kan. Enak banget nih. Enggak, anak nggak mau urusan. Lihat, Allah mewasiatkan kau berbakti kepada bapakmu, walaupun bapakmu kafir. Apalagi bapakmu sekedar zalim atas perbuatan. Dan mungkin bapakmu sudah tahu. Kalau kau membantu orang lain, maka bapakmu lebih pantas kau bantu. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasul SAW, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa dan kepada siapa mereka berinfak? Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, apa saja yang kalian nafkahkan, maka dari harta itu yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Falil walidain. Dan orang tua jangan malu dapat duit dari anaknya. Jangan malu. Malu, Ustaz. Kenapa jangan malu? Anak tuh usahanya orang tua. Kata Rasul SAW, wal waladu min sa'il walid. Jangan urusan dunia, urusan akhiratnya bapaknya dapat pahala. Anaknya sholat, bapak dapat pahala. Anaknya puasa, bapak dapat pahala. Anaknya sedekah, bapak dapat pahala. Bapak dan ibu kan. Orang tuanya dapat pahala. Maka jangan malu, karena anak itu hasil usaha orang tua. Allah ini di akhir ayat At-Talaq ini menceritakan, hati-hati dengan orang-orang yang meremehkan aturan Allah. Azabnaha adzaban nukra fadaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusr. Mereka pun, negeri-negeri itu pun merasakan akibat urusan mereka, akibat perbuatan mereka, akibat tingkah mereka. Karena meremehkan aturan Allah, tidak mengagungkannya, tidak mengamalkannya, dan akhir dari kehidupan mereka adalah khusra. Apa khusra? Rugi. Fi dunya wa fil akhir. Apa kata Allah? A'addallahu lahum 'adzaban syadidan. Allah telah persiapkan bagi mereka azab yang pedih. Di dunia sudah diadab. Di dunia diadab. Untuk orang-orang yang bercerai, tidak sesuai dengan syariat, tidak bertakwa kepada Allah, Allah sudah azab dia di dunia. Dan ketika dia melantarkan anak-anak, tadi kita bicarakan suami-suami bercerai, tidak ngurusin anaknya, tidak ngurusin ibunya yang merawat anak-anaknya, tidak memberikan tempat tinggal kepada anak-anaknya, dia di dunia akan susah hidup walaupun bergelimang harta. Dan di akhirat Allah sudah sediakan bagi mereka azaban syadidah, azab yang keras, yang pedih. Lalu kata Allah, fattaqullah ya ulil albab alladzina amanu. Kalian bertakwalah kepada Allah. Jangan main-main. Allah katakan, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang punya akal. Kau melihat dalam kehidupan ini,
kau memandang, kau mendengarkan cerita bagaimana Allah menghancurkan negeri-negeri. Subhanallah. Ana baca tadi malam, mana nonton kebakaran yang terjadi di California. Allahu Akbar. Ana baca mereka mengatakan, ya nggak tahu kita mau ngapain gitu, nggak tahu. Kalau sudah Allah menurunkan angin, Allah mau bakar negeri ini, terbakar. Allah mau tenggelamkan negeri ini, tenggelam. Kita lihat musibah-musibah yang terjadi di Pacitan, di Bali, di mana orang tidak bisa berbuat apa-apa. Di dunia, di akhirat apalagi. Maka kalian bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Qad anzalallahu ilaikum dzikrah. Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan. Udah turun-turunkan. Apa peringatannya? Rasulan, Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW yatlu alaikum ayatillahi mubayyinah, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang terang benderang, yang jelas sekali, seperti yang kita bahas pada kajian sekarang. Mulai awal Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Itu Nabi bacakan hal itu kepada para sahabat. Dan kita pun membaca. Cuma memang tidak semua orang membaca. Sebagian di antara kita nggak pernah tahu kalau di Al-Quran ada surat At-Tolaq. Harus anak baru tahu ya ada surat At-Tolaq. Kau berapa kali ngaji? Ya belum pernah ngaji memang. Gimana belum pernah ngaji? Akan tahu hal itu. Allah telah menurunkan, mengutus Rasulnya, membacakan kepada kita ayat-ayat yang jelas. Untuk apa tujuannya? Liyukhriyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini orang udah beriman, ini orang udah beramal saleh, tapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ini agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau ada orang beriman, beramal saleh, tapi jauh dari Al-Quranul Karim, maka kadang-kala dia berada di kegelapan tapi tidak sadar bahwa dia sedang dalam kegelapan. Maka dengan membaca ayat-ayat Allah jadi ngerti, jadi faham. Wa man yu'min billah wa ya'mal shalihan. Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Semua kesusahan yang kau rasakan di dunia akan hilang. Kenapa? Karena kau berada dalam kenikmatan yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Kita di dunia walaupun dalam kenikmatan tidak akan kekal. Yang muda, yang sehat, apa akan kekal? Tidak akan kekal. Yang kaya raya akan kekal? Tidak akan kekal. Perempuan-perempuan yang sehat, yang Masya Allah cantik, tidak akan kekal kecantikannya, semua akan hilang. Tapi nanti di surga, khalidina fiha abada, qad ahsanallahu lahu rizqah. Itu Allah telah memberikan rezeki yang paling baik kepada dia. Kemudian di ayat terakhir Allah mengatakan Allah, yang ngasih itu Allah. Allah itu siapa? Jamaah, ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, yang ditekankan pada waktu itu adalah mengenalkan Allah, bukan mengenalkan hukum Allah, tapi mengenalkan Allah. Terus Allah kenalkan mereka dengan Allah. Kita lihat Rasulullah SAW mengenalkan mereka dengan Allah. Kita lihat surat Juz Ammar. Allah ceritakan tentang kebesaran Allah dan tentang hari kiamat. Allah mengatakan, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Kemudian Allah ceritakan tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah menjadikan langit 7 lapis, menurunkan hujan dari sana. Setelah itu Allah menceritakan tentang penghuni neraka. Setelah itu Allah menceritakan tentang penghuni surga. Terus di surat selanjutnya,
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, sampai terus Allah ceritakan tentang antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan langit itu? Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan bumi itu? Lalu Allah katakan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ketika datang kiamat, dikenalkan sama Allah. Ketika orang sudah kenal sama Allah, yakin dengan adanya hari akhir, sampai di ayat-ayat pendek itu, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا الْقَارِعَةُ مَنْ قَارِعَةُ. Kemudian di akhir ayat diceritakan tentang Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Manusia ketika kenal sama Rabbnya, ketika kenal sama Allah, hukum gampang buat dia. Makanya ketika di Madinah turun ayat-ayat hukum, apa kata para sahabat? Sami'na wa ata'na. Puasa di mana diwajibkan? Di Madinah. Haji di mana diwajibkan? Di Madinah. Kemudian jilbab di mana diwajibkan? Di Madinah. Khamar di mana diharamkan? Di Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, andai kata itu ayat-ayat hukum turunnya di Mekah, orang disuruh meninggalkan khamar, penduduk Mekah tidak akan meninggalkan khamar, karena mereka belum penuh imannya. Tapi ketika seorang penuh imannya, aturan apa aja, nggak ada mengatakan, kenapa sih kok kayak gini? Berat kayaknya, ada, dia kenal sama Allah. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Al-Alimul Hakim. Allah itu Al-Qahhar, Al-Ghaffar. Ketika dia kenal sama Allah, maka di akhir ayat ini disebutkan Allah. Allah tuh yang membuat aturan. Allah tuh yang akan memberikan balasan. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Dia menciptakan langit 7 lapis. Kalau kau punya masalah apa? Allah yang punya 7 lapis ya. Wa minal ardi mithlahun. Dan bumi pun diciptakan 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahum. Urusan-urusan Allah itu turun di antara langit-langit itu ke bumi. Perintah-perintah Allah, pengaturan Allah untuk alam semesta ini. Lita'lamu, agar kalian tahu. Tahu apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nggak ada yang sulit buat Allah, nggak ada yang mustahil buat Allah. Allah tuh menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu. Allah tuh menciptakan Hawa tanpa bapak, tanpa ibu. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Allah menerbitkan mentari dari timur, menenggelamkannya di barat. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Di sini ada ancaman. Kau jangan pura-pura baik, tapi hatimu menyimpan keburukan. Kau jangan berpikir dosa-dosamu tidak dilihat. Karena ada orang-orang yang tampak baik dan urusan rumah tangga khususnya. Rasulullah SAW memberikan sebuah standar kebaikan. Beliau mengatakan SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Kenapa? Apa terjadi? Mungkin ibu-ibu yang jawab. Atau bapak-bapak. Oh, bapak. Kenapa standar kebaikan itu baik sama istri? Fadl, mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena keluarga itu ada di bawah kekuasaan suami. Keluarga itu anak istri menyadarkan diri pada menyadarkan nafkahnya dari suami, sehingga jika suami
berbuat baik pada orang yang ada di bawah kekuasaannya itu adalah suami yang baik. Barakallahu fikum. Fadhal. Baik, jawaban dari bapak-bapak sudah, dari ibu. Fadhal. Ya, ada yang mau jawab sih. Mic-nya di mana? Kasih ini mic-nya. Mic-nya kiri. Ada mic-nya. Nah, silakan. Udah sampai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami itu akan terlihat baik, itu diketahui oleh istrinya, karena yang tahu sehari-harinya si suami itu istrinya. Apakah suaminya itu pemarah? Mungkin di luar dia bisa tidak memperlihatkan pada orang lain pencitraan, tapi di keluarga tidak mungkin dia ada pencitraan. Masya Allah, benar. Ini kasih hadiah 2. Udah banyak, aku kasih banyak hadiahnya. Masya Allah, benar. Jadi hubungan sama orang itu banyak basa-basi ya. Banyak pencitraan. Hubungan kita sama orang. Tapi hubungan sama istri itu apa adanya. Apa adanya, kok nggak bisa menyembunyikan bagaimana kau sama istri. Kita nih di sini, Masya Allah, nggak ada yang buang angin. Malu dia. Tapi kalau sama istrinya, ahlan wa sahlan, mau minta berapa liter? Iya, betul ini. Betul tuh kan. Iya, kita tuh kalau sama orang basa-basi, pencitraan. Ana di sini ketawa-ketawa, yang tahu Ana tuh istri Ana. Bagaimana tahu suaminya? Itu mah pencitraan doang. Kau di rumah na'udzubillah. Mungkin istri ada yang mengatakan seperti itu. Maka Allah memberikan standar kebaikan itu baik sama keluarga. Dan ingat, di akhir ayat surat At-Talaq Allah mengatakan qad ahatallahu bi kulli syai'in ilma. Allah tahu dengan segala sesuatu. Maka jangan pura-pura baik. Jadilah orang baik yang benar. Ustaz, anak nggak mau munafik. Anak buruk di dalam, buruk di luar. Ya, janganlah. Kamu harus berusaha jadi orang baik. Bukan malah jadi orang buruk, bangga jadi keburukan. Barakallahu fikum. Baik, anak rasa kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Dan ini akan menjadi penutup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mic sudah ada di jamaah. Ibu-ibu sudah pegang mic. Kalau ada yang tertulis, silahkan. Ini udah kan kemarin? Nah. Kalau ada yang bertanya langsung, silahkan. Urusan rumah tangga ini banyak yang malu tuh tanya langsung. Kenapa? Aib. Masya Allah. Nah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Terkadang pihak keluarga saya, orang tua suka meminta uang kepada anaknya, istri. Tetapi karena istri tidak punya penghasilan dan mau meminta kepada suaminya pun malu, sungkan. Karena istri merasa tidak punya uang yang lebih. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan si istri mau berbakti kepada orang tuanya, tetapi situasi tidak memungkinkan. Subhanallah. Iya, istri yang kayak gini nih, salah satu solusinya adalah bagaimana dia membuat suaminya berbahagia, supaya suaminya mau berbagi dengan orang tuanya. Insya Allah suami-suami yang melihat istrinya baik di rumah, melayani suaminya dengan baik, mudah-mudahan ketika istri mengatakan, bang kalau punya rezeki bang, bagilah bang buat orang tua bang. Kalau punya rezeki, anak doakan mudah-mudahan rezekinya Allah luaskan. Dan sampaikan permohonan maaf kepada orang tuanya. Ayah, kalau aku punya, aku tidak akan pernah pelit sama ayah. Doakan mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Dan bersama orang tua. Ya kadang-kala ada orang tua yang apa yang kita lihat, yang zalim kadang-kala. Ada yang zalim. Dia menganggap kebaktian anak itu adalah harta. Jadi anak yang tidak pernah menyusahkan orang tua tidak dianggap berbakti. Kecuali kalau dia masih tulus. Ada orang tua yang biasa membeda-bedakan anaknya. Oh fulan Masya Allah, tiap bulan kirim buat ayah sekian. Fulan Masya Allah, kau ini gak berbakti. Ada yang seperti itu orang tua.
Bagaimana anak sabar menghadapi orang tua. Dan terus berdoa, semoga Allah memberikan rezeki kepada dia dan dia bisa berbakti sama orang tuanya. Barakallahu fiik. Mohon saran, bagaimana cara mencari jodoh yang bertakwa, bermanhaj salaf, agar membangun keluarga samawa, samara mungkin, sakinah, mawaddah, warohmah. Oh, diganti samawa sekarang. Dan bagaimana cara mencetak kader ulama generasi Rabbani sebagai seorang ibu, bagaimana peran ibu dalam hal ini. Ini kajian khusus jemaah. Jadi yang pertama, betul, semua dimulai dengan pasangan hidup. Semuanya. Jadi negeri ini jemaah, yang berpenduduk 250 juta lebih mungkin, itu bermula dari memilih pasangan hidup. Kalau salah, yang kata Rasul SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang meminang putri kalian, seorang lelaki yang akhlak dan agamanya baik, kalian ridhoi, kalian suka sama agama dan akhlak, fa'ankihu, kata Nabi, kawinkan nih orang. Wa illa, kalau orang kayak gini tidak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun al-ard, yang akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kekacauan yang besar. Nah, itu melihat yang jadi koruptor, yang jadi pembunuh, yang jadi orang-orang yang melakukan narkoba, penipuan, macam-macam. Kau lihat cari sumbernya dari mana semua ini. Oh, ternyata pasangan hidup yang dipilih sama orang tuanya nggak benar. Mereka menikah hanya untuk syahwat. Mereka menikah hanya untuk memuaskan nafsunya. Mereka menikah hanya karena kecantikan. Sama sekali agama dan akhlak tidak jadi ukuran. Maka betul, memilih pasangan hidup itu adalah start dalam memperbaiki negeri ini. Kalau yang dipilih orang yang bertauhid, orang yang bertakwa kepada Allah. Tentunya orang yang soleh, apa mungkin memilih istri yang tidak soleh? Ya enggak. Jadi kalau ada seorang akhwat ingin memiliki suami yang bertakwa, dia tuh harus bertakwa dulu. Kalau seorang ikhwan mau ngelamar ukhti ini dan ternyata dia belum bertakwa, insya Allah di ikhwan akan berusaha bertakwa. Kenapa? Karena kalau nggak bertakwa nggak diterima sama orang tuanya. Maka wanita-wanita yang soleha akan menarik lelaki-lelaki yang soleh. Jadi untuk mendapatkan suami yang soleh, mendapatkan suami yang bertakwa, jadilah engkau wanita yang soleha dan bertakwa. Allah kirim tuh nanti itu. Ustaz nggak datang, insya Allah datang. Kosa. Dan bisa jadi orang tua, perlu ada peran orang tua. Karena wanita-wanita yang soleha itu nggak mungkin bisa cari suami sendiri. Kenapa? Soalnya dia nggak suka keluar rumah, cari lelaki di pasar, mana? Kayaknya ini mau sama anaknya. Nggak aja kayak gitu tuh. Itu perempuan yang nggak soleh, yang keluar bawa cewek, keluar pulang bawa cowok ke rumah. Itu nggak soleh. Tapi kalau orang tahu, orang tua mengetahui anaknya adalah Masya Allah, soleha, maka dia perlu menawarkan putrinya. Dia cari mana ya? Kayaknya anaknya fulan itu soleh, datang ke orang tua. Bagaimana Umar bin Khattab? Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Hafsah menjadi janda, itu Umar keliling menawarkan putrinya. Datang kepada Abu Bakar, kau nggak mau nikah? Ini putriku. Abu Bakar enggak. Dia mengeluarkan. Datang ke Utsman, kau nggak mau menikah? Ini mereka sudah punya istri semua. Kalau sekarang ada seorang menawarkan anak perempuannya kepada seorang yang sudah beristri, apa kata orang sekarang? Merusak rumah tangga orang. Subhanallah. Enggak, ini Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri, tapi mereka belum empat.
Artinya nih anaknya Umar bisa jadi istri mereka, ditawarin sama Umar. Utsman bin Affan mengatakan, aku lihat kayaknya aku belum mau menikah lagi maksudnya. Akhirnya Umar sempat sakit hati. Ternyata Hafsah dilamar oleh Rasulullah SAW. Setelah dilamar oleh Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, aku maaf Umar, mungkin kau waktu itu sempat tersinggung sama aku. Soalnya aku dengar Rasulullah SAW ngomong tentang Hafsah, maka aku nggak mungkin mau menyebarkan rahasia Nabi SAW. Ada menikah dengan Hafsah, maka perlu peran orang tua menawarkan putrinya. Apalagi kalau dia janda. Kalau putrinya itu gadis, insya Allah banyak yang akan menikah. Tapi kalau janda kadang-kadang susah. Maka perlu orang tua datang. Ana nih sering datang janda, WA Ustaz kalau ada orang-orang yang mau menikah Ustaz. Aduh, Ana jadi biro jodoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang suami masih mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada anak kandung suami yang ikut istrinya yang telah diceraikan? Masya Allah. Iya, 100% kewajiban nafkah itu kewajiban suami. Sekarang suami tidak wajib ngasih nafkah istrinya, tapi anaknya wajib. Sampai kapanpun itu anaknya suami. Kalau umpamanya yang merawat itu ibunya, berarti kau harus kasih nafkah kepada ibunya juga. Karena ibunya yang ngurusin si anaknya. Tadi kita bicara kalau anaknya masih kecil, anaknya masih butuh perawatan, biaya untuk masak, macam-macam, maka kau wajib memberikan nafkah. Ini wajib. Jadi hubungan seorang bapak dengan anaknya, cerai nggak cerai sama. Ingat nih, hubungan seorang ayah dengan anaknya dalam kondisi dia menceraikan ibunya atau tidak menceraikan ibunya tetap sama, tidak ada yang berubah. Yang berubah bukan istrinya aja, anaknya tetap anak. Masya Allah, itu hitungan di sini. Oh, baik jemaah. Habis pertanyaan ini akan ada presentasi. Jadi ingat, nih bapak dan umat Islam seluruhnya ya, berkaitan dengan perceraian ini, kalau harus berpisah dengan istrinya yang punya anak, maka tetap anaknya tidak berubah. Biaya sekolahnya, biaya susunya, biaya pakaiannya, semuanya itu yang bertanggung jawab adalah bapaknya. Baik, rasa kita cukupkan dulu. Kita akan dengarkan presentasi Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.